pusing. Loh, kenapa Bu Eda? Datang-datang langsung pusing, sakit kah? Enggak kok Bun, alhamdulillah saya sehat. Cuma pusingnya ini lagi ada masalah Bun. Saya pusing lagi menghadapi istri saya yang sering tantrum. Tadi orang tuanya marah-marah di kelas. Oh, pantas saya tadi mendengar orang marah-marah di kelas Bu Eda, tapi cuma sebentar aja. Ya itu Bun, saya kena marah, makanya saya kesini mau curhat sama Bunda. Boleh nggak Bun? Nggak ganggu nih. Tentu saja Ibu Eda, saya sangat senang sekali kalau saya bisa membantu Ibu, bisa meringankan beban Ibu Eda. Alhamdulillah, terima kasih ya Bun. Mudah-mudahan dengan cerita, dengan curhat ini saya akan mendapatkan solusi permasalahan saya ini. Iya Bu, mudah-mudahan apa yang ingin Ibu dapat dari perbincangan kita nanti bisa sesuai dengan harapan Ibu, yaitu bisa membuat lega hati Ibu dan mendapat solusi dari masalah yang Ibu hadapi. Silahkan cerita Ibu Eda, kenapa orang tua tadi sampai marah-marah? Jadi begini ya Bun, murid saya itu setiap kali kegiatan pembelajaran tidak mau tenang Bunda. Saat asik belajar tiba-tiba teriak-teriak Bunda. Kira-kira apa yang membuat anak itu teriak-teriak Bu? Nah itu saya juga nggak ngerti Bun. Setiap ditanya dia hanya geleng-geleng. Tapi setelah saya tenangkan dia tenang sebentar. Setelah itu teriak-teriak lagi. Kadang saya juga lelah Bun. Kalau masih nggak mau tenang saya biarin dulu. Tapi lama-kelamaan sangat mengganggu teman-teman yang lain Bun. Malah sekarang lebih parah. Kalau mau nangis, sedang nangis, dia sampai guling-guling Bunda. Jadi anak itu sulit sekali untuk tenang ya Bu ya. Bagaimana cara Ibu selama ini untuk menenangkannya? Untuk menenangkannya, saya selalu mendekatinya Bunda. Lalu pelan-pelan saya tanya, dia mau apa? Biasanya dia jawab hanya dengan geleng-geleng. Kemudian diam saja dan melanjutkan pekerjaannya. Tapi itu tadi dia puluhan kali lakukan berlaku seperti itu Bunda. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Apa enggak anak ini merasa capek ya Bu ya dengan lagu seperti itu ya Bu ya? Menurut Ibu, apakah anak itu cari perhatian atau ada hal yang serius lainnya ya Bu ya? Kalau saya lihat anak itu memang cari perhatian Bun, termasuk anak yang berbeda sih dengan teman-temannya. Ya, biasanya anak yang tantrum memang seperti itu Bu, mencari perhatian karena dalam dirinya itu ada yang merasa kurang. Tantrum sendiri biasanya terjadi pada anak usia 1 sampai 3 tahun Bu. Kira-kira anak itu usia berapa ya Bu? Anak yang tantrum ini anaknya usianya 2 tahun 8 bulan Bu. Apakah anak ini masih belum lancar komunikasinya Bu? Sebaiknya pada usia 4 sampai 5 tahun itu tantrum pada diri anak itu sudah bisa diatasi Bu. Ibu masih ingat nggak kira-kira sebenarnya tantrum itu apa? Ya benar Bu, anak ini dalam berbicara memang masih kurang lancar ya Bu ya. Kalau tantrum, seingat saya tantrum itu adalah bentuk ekspresi ya Bunda ya, seseorang anak atau orang dewasa untuk menunjukkan emosinya. Benar sekali Bu. Anak ini sebenarnya sedang belajar untuk berkomunikasi atau memahami keadaan sekitarnya Bu, serta mengubah kemampuannya dirinya dalam berkomunikasi. Tantrum itu sendiri itu sangat berkaitan dengan komunikasi. Selama ini apa saja yang Ibu lakukan untuk mengajak untuk berkomunikasi? Kalau saya sering mengajaknya bercerita ya Bun, tapi dia hanya diam saja, tidak ada respon. Jadi membuat saya malah mengajak berbicaranya menjadi malas. Sedangkan teman-teman yang lain, anak-anak yang lain ini juga mendekatin saya untuk menceritakan pengalaman mereka masing-masing. Benar, anak-anak yang sudah pandai mengungkapkan emosi dan perasaan melalui kata-kata pasti akan senang bercerita. Tapi anak ini tidak suka diajak bercerita begitu ya Bu? Atau coba Ibu ingat-ingat, mungkin dia pernah menggunakan atau menunjukkan sesuatu misalnya gambar gitu Bu? Ada Bun, dia sangat suka menggambar. Walau gambarnya itu belum rapi, setelah itu dia akan mendekati saya.
dan menunjukkan pada saya, dan saya akan memujinya walaupun hasil gambarnya itu hasilnya kurang bagus ya Bu. Bagaimana ekspresi anak itu Bu setelah dipuji Bu? Dia itu Bun kelihatannya kurang senang ya untuk dipuji, tidak seperti anak-anak lain. Dan saat dia kembali ke tempat duduknya, dia akan teriak-teriak kembali Bun. Apa yang Ibu lihat dari tanggapan itu? Kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan? Menurut saya anak itu tidak perlu pujian ya Bun. Sekarang kita ambil kesimpulan, anak itu tidak suka dipuji. Jadi apa maksudnya yang memperlihatkan gambar kepada Ibu? Dan saya juga penasaran Bu, kira-kira gambar apa yang bisa dia tunjukkan pada Ibu itu Bu? Apa ya Bun? Saya jadi berpikir anak ini ingin bercerita tentang gambar yang dia buat. Biasanya dia membuat gambar keluarganya. Kelihatannya ada gambar ibunya, bapaknya, dan juga adiknya Bunda. Tadi Ibu bilang mungkin dia ingin bercerita tentang gambar. Saya sependapat karena memang ada anak seperti itu Bu. Tapi anak ini tidak menyampaikan maksudnya langsung aja ya Bu itu. Iya Bu, sepertinya dia berharap saya ini yang mengerti keinginannya. Ibu ada nggak melihat gambarnya itu? Kegiatan apa yang dilakukan di dalam keluarga ini? Sebentar ya Bu, saya rasanya akan menyimpan beberapa gambarnya. Sebentar ya Bu. Silakan Bu. Kok gambarnya seperti ini ya Bu? Ada apa dengan gambarnya Bu? Ini coba Bunda lihat. Di sini gambarnya seperti ibunya memegang sapu lidi, ada juga gambar bapaknya seperti marah. Iya. Kira-kira benar apa yang Ibu rasakan ya Bu ya dengan lihat gambar itu? Kemarahan ya Bun, dalam kekalutan anak itu wah. Saya rasa juga begitu Bu. Tadi kata Ibu kan ibunya datang marah-marah. Iya benar sekali Bun. Ibunya marah-marah meledak-ledak. Apa yang dia lakukan ibunya ya Bu ya? Macam-macam. Dia bilang dia capek mengurusi bayinya sendiri, makanya anaknya disekolahkan. Kok disekolahkan tidak diajari, malah disuruh pulang katanya Bun. Anak itu tadi gak ikut Bu? Enggak Bun, ibunya datang sendirian. Saya tidak menjawab apa-apa karena ibunya itu bicara tanpa jeda. Setelah selesai bicara, dia langsung pergi seperti orang yang melampiaskan emosinya itu Bun. Apakah sudah mencari tahu Bu anak itu Bu bagaimana kesehariannya di rumah? Nah, saya kurang mengetahui keluarga anak ini Bun. Yang saya dengar anak ini anak pertama. Ayahnya kerja jadi buruh harian dan dia punya adik yang usianya 5 bulan Bun. Perlu ada informasi tambahan itu sih Pak Bu. Tapi Ibu masih ingat nggak cara mengatasi anak kandung Bu? Saya ingat sedikit Bun. Coba saya buka lagi karya yang ada di HP saya Bun, tentang anak tantrum ya Bun. Nah, dapat Bun. Di sini dijelaskan ya Bun, cara menangani anak tantrum yang sedang tantrum. Anak harus diajak berkomunikasi untuk menceritakan kenapa dia kesal, berikan usapan atau pelukan. Kita harus memastikan keadaan anak saat melakukan kegiatan. Misalnya apakah dia lapar atau kenyang. Selanjutnya memberikan pujian saat dia melakukan hal baik, menghindari situasi yang membuat anak tantrum. Selanjutnya konsisten dalam menanganinya Bu. Jadi dari semua itu Bu, cara tersebut mana yang sudah Ibu lakukan? Belum ada yang maksimal Bun, belum ada juga yang konsistennya juga. Ada poin dari penyebab anak tantrum selama ini menurut Ibu
setelah kegiatan apa anak itu tanggung? Setiap kali dia melakukan kegiatan di tempat yang hening, pada saat anak-anak lain sedang sibuk dengan proyeknya masing-masing, dia berteriak sendirian, Bu. Jadi menurut Ibu, apakah yang sebenarnya anak itu perlukan untuk mengurangi tantrum itu, Bu? Sebentar ya, Bu ya. Nah, di sini ada anak tantrum, biasanya senang mendengarkan musik yang tenang. Sepertinya anak ini tidak suka di tempat yang sangat hening, dan juga perlu saya ajak bercerita ya, Bu ya, tapi harus saya yang lebih dulu yang bertanya terlebih dahulu. Nah, Ibu sudah mulai menemukan titik terangnya ya. Kalau tanggapan siswa lain kepada anak itu bagaimana? Kalau anak-anak yang lain bertanya, menatap dengan aneh ya, Bu ya, karena anak ini tidak suka berbaur dengan teman yang lain, dan kalau saat berbaur dengan teman yang lain dia hanya merebut mainan temannya yang lain, Bu. Apa yang Ibu lakukan saat anak itu merebut mainan temannya? Saya hanya mengatakan itu tidak baik dilakukan, lalu dia meletakkan mainannya di mana dia ingin meletakkan, lalu begitu saja dia pergi ke tempat duduknya dan lagi-lagi berteriak kembali, Bun. Berarti komunikasinya perlu ditingkatkan ya, Bu ya. Syukurlah anak yang lain tidak mengolok-oloknya, Bu ya. Jadi sebaiknya bagaimana mengajak anak itu untuk bercerita ya, Bu ya. Iya, Bun, anak lain lebih tenang dan paham. Mereka hanya melihat dengan tatapan keheranan. Saya rasa saya harus berinisiatif menanyakan setiap gambar apa yang dibuatnya untuk lebih meningkatkan komunikasi saya dengan si anak itu tersebut, Bunda. Saya sepakat dengan Ibu. Jadi kesimpulannya apa saja yang harus Ibu lakukan? Saya harus melakukan pendekatan lebih lagi kepada dia, terutama pada keluarganya, untuk membicarakan hal ini biar sama-sama agar mendapatkan solusinya yang terbaik. Bagus, Bu. Jadi yang pertama akan Ibu lakukan apa, Bu? Saya akan datang ke rumah anak itu, Bun, dan berbicara baik-baik dengan ibunya. Mudah-mudahan ibunya mau berbicara dengan saya ya, Bun. Rencana pertama sudah tahu. Selanjutnya apa rencana selanjutnya, Ibu? Setelah diskusi dengan ibunya, saya akan membuat jadwal tambahan khusus dengan anak tersebut untuk mendengarkan ceritanya tentang gambar yang dibuatnya. Sangat bagus sekali, Bu. Selanjutnya saat kegiatan belajar, apa yang akan Ibu lakukan untuk menangani anak tersebut bila tantrum lagi? Mungkin saya akan mencoba memutarkan musik yang menenangkan di kelas, dan anak itu akan saya dudukkan di dekat alat pemutar musik tersebut, karena musiknya kan tidak diputar secara keras-keras. Ya pun ya, mudah-mudahan dengan cara ini anak tersebut lebih merasa bahwa dia ada di lingkungan yang aman dan hangat. Wah, ide yang sangat cemerlang, Bu ya. Butuh banyak persiapan ya, Bu ya, untuk melaksanakan itu nanti. Benar, Bun, tapi saya akan berusaha, Bun. Mudah-mudahan saat anak ini naik tingkat dia tidak tantrum lagi. Ya, Bu, mudah-mudahan anak tersebut menemukan cara berkomunikasi yang sesuai dengan harapannya. Sebenarnya saya merasa bersalah selama ini mengabaikan anak tersebut, Bun. Apalagi jika benar di rumah dia tidak mendapatkan perhatian yang semestinya dari orang tuanya. Saya sedih melihatnya, Bun. Tapi yang memang kalau anak itu tantrum di kelas, saya merasa kesal juga. Makanya sampai saat ini kadang saya keluar kelas. Oh iya. Iya, saya juga paham apa yang Ibu rasakan ya. Mungkin kalau saya yang jadi ibu bisa lebih tidak sabar lagi, Bu, karena anak yang di kelompok saya, kelompok B sudah lebih mudah diajak berkomunikasi dibandingkan dengan anak usia 3 tahun di kelas Ibu. Bisa aja Bunda ini, padahal bisa jadi malah lebih sabar Bunda daripada saya. Benar loh, Bu, tapi saya ini senang Ibu mau terbuka sama saya dan tidak menyepelekan atau tidak tidak mengabaikan masalah ini terus-menerus. Iya, Bun, rasanya tidak nyaman kalau masalah ini diabaikan begitu saja.
Ini kan tanggung jawab kita semua bersama. Saat orang tua mempercayakan anaknya datang ke sekolah kita ini untuk mendidik anak kita. Iya, benar sekali Bu. Ini adalah amanah yang berat. Kita harus saling menguatkan Bu ya, dan saling bekerja sama. Nah, bagaimana selanjutnya Ibu akan melaksanakan rencana yang sudah dibuat? Apa yang akan menguatkan komitmen Ibu? Untuk menguatkan komitmen saya untuk melakukan rencana ini, mungkin saya akan konsultasi dulu dengan kepala sekolah, sehingga kepala sekolah sebagai penanggung jawab mengetahui semua rencana saya ini, Bu. Bagus itu Bu. Selanjutnya kira-kira Ibu perlu nggak bantuan? Siapa yang akan Ibu mintai bantuan? Iya Bun, saya ingin minta bantuan ibu lagi nih, bunda lagi nih untuk menemani saya ke rumah anak itu, bisa kan Bun? Baik Bu, insya Allah saya bisa. Nanti kita akan jadwalkan ya Bu ya. Selanjutnya apa lagi Bu kira-kira? Saya akan meminta kerjasama ibu dari anak itu. Saya juga akan menyampaikan semua rencana saya kepada guru-guru yang lain, sehingga teman-teman bisa membantu memajukan, dan atau kalau ada hambatan bisa ikut memberikan saran kepada saya, Bunda. Ya, rencana yang sangat bagus Bu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Iya Bun, terima kasih atas bantuannya ya Bun, menemukan solusi untuk permasalahan saya ini. Juga sudah mau meluangkan waktu mendengarkan cerita saya ini. Iya, sama-sama Bu ya. Jangan sungkan untuk bicara sama saya Bu ya. Iya.